warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersmino Arif dari Forum News Network. Calon Wakil Presiden dari pasangan nomor kedua, Gibran Rakabuming, akhirnya buka suara soal kontroversi diubahnya format debat oleh Komisi Pemilihan Umum. Gibran membantah dia takut tampil debat sendirian tanpa didampingi oleh Capres Prabowo Subianto. Dia nggak perlu lagi rupanya ada, tenang Mas Gibran, ada saya di sini, begitu ya. Yang mungkin seperti dia menyampaikan kepada Pak Prabowo dan sebaliknya nanti ketika debat dia ingin ada Pak Prabowo menyampaikan kata-kata semacam itu. Apapun format debatnya, Gibran mengaku dia siap mengikuti debat dan siap mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum. Gibran juga membantah diubahnya aturan debat tersebut dibuat untuk menguntungkan dirinya. Kontroversi diubahnya format debat itu sejak Jumat kemarin mengundang kehebohan dan pro kontra. Tim paslon nomor 1, Anies Muhaimin atau Amin, itu menolak keras diubahnya format debat tersebut. Demikian pula halnya tim pasangan nomor 3, Ganjar Mahfud, yang menduga diubahnya format itu untuk mengakomodasi Gibran Rakabuming. Namun KPU membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa diubahnya format tersebut merupakan kesepakatan 3 tim paslon ketika rapat bersama dengan KPU pada tanggal 29 November lalu. Belakangan tim Prabowo dan Gibran malah menyebut bahwa usulan perubahan format itu justru diusulkan oleh tim Amin. Tapi soal ini dibantah oleh Deputi Bidang Hukum dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis, yang menyatakan bahwa belum ada dalam pertemuan itu kesepakatan tentang format, yang disepakati adalah soal tempat dan waktu saja. Nah, bagaimana sikap dari netizen? Ini penting ya untuk melihat bagaimana respon publik, dan itu saya kira sekarang yang paling mudah kita ya mengamati atau mencermati bagaimana perbuatan di dunia maya itu. Kalau Anda cermati, ini netizen rata-rata tidak percaya bahwa itu bukan merupakan pesanan dari istana gitu ya. Mereka menduga perubahan format itu merupakan pesanan untuk melindungi Gibran. Kalau sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui paman Gibran, yakni Anwar Usman, yang ditugaskan meloloskan Gibran menjadi cawapres lewat putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi, ini giliran Komisi Pemilihan Umum yang harus melindungi dan menyelamatkan Gibran agar jangan sampai malu-maluin ya dalam forum debat yang disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Sebuah dugaan yang saya kira tidak boleh diabaikan begitu saja, karena sejak awal Gibran sendiri memang tampak sangat enggan untuk hadir dalam forum-forum yang melibatkan audiens dalam jumlah besar dan kemudian dalam dialog dalam format dialog publik. Padahal sebenarnya bukan debat ya, ini lebih tanya jawab biasa saja gitu. Bukan hanya Gibran, bahkan calon Presiden Prabowo itu juga sering absen dalam forum dialog publik itu. Makanya itu kemudian pasangan ini paling banyak absen ya dalam dialog-dialog publik. Dan yang paling mencolok saya kira kita mesti kembali menyebut adalah ketidakhadiran Gibran dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pasangan Prabowo dan Gibran ini kan dijadwalkan tampil di Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 24 November lalu. Itu pun itu sudah ditunda sebelumnya, karena harusnya kedua pasangan itu tampil pertama kali di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 21 November. Nah, Prabowo hadir sendirian dan dalam kesempatan itu dia menyampaikan permohonan maaf karena Gibran itu tidak bisa hadir. Kemana Gibran? Prabowo menyatakan bahwa Gibran itu pada saat yang sama dia sudah punya jadwal dialog dengan para guru-guru dari lingkungan Nahdlatul Ulama, dan kemudian dialognya itu digelar tidak jauh dari kota Surabaya, di kota Mojokerto. Jadi kalau menggunakan jalan tol itu nggak sampai 30 menit, apalagi kalau pakai foreders gitu ya, pakai pengawalan ya pasti jauh lebih cepat. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak hadir, karena saya kira tinggal soal pengaturan waktu saja. Ketidakhadiran Gibran di dialog yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah itu kemudian mengundang keriuhan di dunia maya. Tagar Prabowo Gibran takut debat itu jadi trending topik di dunia maya, malah kalau nggak seingat saya sampai 3 hari masih terus menjadi trending topik itu. Nah, yang terbaru itu Prabowo juga kembali tidak hadir dalam sebuah dialog publik yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia, jadi komunitas kebijakan publik luar negeri, bukan maksud saya
ini adalah komunitas kebijakan luar negeri tentang Indonesia di Indonesia gitu ya, sebuah forum bergengsi yang diinisiasi oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Dan acaranya ini kalau saya lihat audiensnya sangat prestisius karena banyak duta besar dan juga kemudian banyak anak-anak muda, dan ini kelihatannya juga mungkin anak komunitas internasional yang tinggal di Jakarta yang ikut hadir, bahkan ada beberapa di antara yang menjadi panelis ketika menyampaikan tanya jawab dengan Anies Baswedan. Hanya Anies yang hadir, sementara calon presiden Ganjar Pranowo yang semula menyatakan akan hadir terkendala penerbangan karena sedang berada kampanye di NTT, sementara untuk Prabowo tidak ada penjelasan. Tanda-tanda bahwa Gibran sangat menghindari forum-forum yang bersifat menguji gagasan dan wawasan para capres dan cawapres ini memang sudah terlihat jauh-jauh hari dan terlihat nyata ya. Ketika hadir dalam semacam forum yang disebut sebagai kuliah umum di berbagai kampus, itu Gibran ya sebenarnya nggak boleh dibilang itu kuliah umum, bukan orasi, karena dia hanya tampil berbicara dalam durasi yang sangat pendek, dan kemudian ketika berlangsung tanya jawab, jawabannya juga sering nggak nyambung. Dan yang paling khas dari Gibran ini ya terkesan sekenanya kalau menjawab. Mirip dengan gaya dia selama ini ketika melayani wawancara media dengan jawaban-jawaban pendek dan seperti orang ogah-ogahan. Belum lama ini, keengganan Gibran menjawab pertanyaan wartawan dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya cukup serius itu secara tidak langsung disampaikan oleh Gibran ketika dia mengumumkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Emil Dardak, dan istrinya Rumi Baksin itu sebagai juru bicaranya. Gibran waktu itu menyatakan untuk selanjutnya jika wartawan ingin melakukan wawancara, silakan menghubungi langsung Emil dan Arumi, termasuk kalau mau wawancara soal visi dan misinya. Nah kalau gitu Gibran kemana? Gibran menyatakan dia akan fokus belusukan bertemu dengan para konstituen. Dengan rekam jejak semacam itu, ya nggak salah, tidak berlebihan. Ketika kemudian KPU mengubah format kampanye dengan meniadakan debat antar cawapres, itu dinilai sebagai upaya untuk melindungi dan menyelamatkan muka Gibran. Soal diubahnya format debat tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsi bicaranya yang berbeda. Pada saat debat capres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat cawapres, proporsi untuk cawapres itu lebih banyak, kata Hasyim, kata wartawan di kantor KPU RI di Jakarta itu hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Hasyim beralasan mengapa capres tetap hadir ketika berlangsung debat cawapres, ya kata dia agar publik bisa menyaksikan bahwa sebagai pasangan mereka merupakan teamwork. Format yang berbeda dengan format debat cawapres yang berbeda dengan format debat Pilpres 2019 itu tentu saja menimbulkan keheranan kan. Pada Pilpres 2019 saat itu debat kandidat dilaksanakan juga sama 5 kali dengan format sekali debat cawapres, 2 kali debat capres, dan 2 kali debat dengan hadirnya pasangan capres dan cawapres. Diubahnya format debat tadi itu juga mengejutkan cawapres Muhaimin Iskandar. Kata dia begini, tentu kita menyesalkan itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Itu kata Muhaimin ketika ditemui di acara Mukernas 3 Majelis Ulama Indonesia di Ancol hari Jumat lalu. Kalau pemilu ini mau baik, ya kita adu gagasan, adu program, adu ide. Kita siap melakukan itu, kata Muhaimin. Sementara calon wakil presiden Mahfud MD tidak mempermasalahkan mau debat sendirian atau bersama capres. Saya tidak peduli mau diatur sendiri atau bersama, ayo saja, itu kata Mahfud ketika dia bersilaturahmi dengan para kiai semataraman itu di Pondok Pesantren Sulaiman, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ini kemarin ya hari Sabtu, tanggal 2 Desember. Mahfud menyatakan dia pokoknya siap mengikuti segala bentuk format debat capres dan cawapres yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ya saya kira Pak Mahfud memang terlatih soal ini, selain pengalaman yang panjang di pemerintahan kan dia juga ini seorang aktivis sejak masih mahasiswa. Nah, senada dengan Muhaimin, calon presiden Anies Baswedan juga menginginkan agar debat cawapres tetap dilaksanakan. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan untuk apa? Untuk menghormati pemilih. Supaya rakyat Indonesia bisa melihat dari dekat setiap calon. Dan saya bersyukur cawapres
yang berpasangan dengan saya ini kompetensinya luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari Gus Imin. Jadi saya terusin dikit nih. Jadi Gus Imin ini rekam jejaknya di dalam politik panjang, kiprahnya aktivis sejak muda, pernah menjadi pimpinan DPR termuda, pernah di kabinet usia muda. Jadi ini adalah seorang contoh bagaimana rekam jejaknya harus diketahui oleh publik. Jadi saya berpandangan perlu ada forum untuk calon presiden biar rakyat bisa memperbandingkan, lalu perlu ada forum untuk calon wakil presiden biar rakyat juga memperbandingkan. Dan itu adalah cara memberikan penghormatan kepada rakyat. Saya pikir soal apakah benar belum ada kesepakatan atau sebaliknya bahwa sudah ada kesepakatan, bahkan kemudian usulan format debat dengan meniadakan debat antar cawapres itu datangnya dari tim Amin. Soal ini saya kira nggak perlu diperpanjang lagi. Kalau kita simak kan pernyataan tim paslon nomor 1 dan nomor 3 itu bahkan termasuk kandidatnya sendiri, ya tetap menghendaki agar debat antar cawapres itu tetap dilaksanakan. Jadi agak mengherankan, agak mencurigakan, atau malah sangat mencurigakan bila KPU tetap ngotot dan tim dari paslon nomor 2 malah mencari-cari dalih agar debat antar cawapres itu ditiadakan dengan menyalahkan bahwa itu datangnya usulan dari tim Amin. Katakanlah itu benar, ya datangnya dari tim Amin. Namun saya kira tidak ada alasan untuk menolak mengubahnya. Ini kan bukan undang-undang ya. Apalagi kemudian kandidat capres dan cawapres nomor 1 juga sudah menolaknya. Jadi ngototnya Komisi Pemilihan Umum dan tim paslon nomor 2 agar debat antar cawapres itu ditiadakan mengundang kecurigaan. Ini bahkan secara institut malah dalam pernyataan tertulisnya mencurigai ini ada intervensi, KPU mengalami intervensi. Ya, enggak kaget kita kalau lembaga-lembaga seperti KPU bisa diintervensi ya. Mahkamah Konstitusi, KPK saja bisa diintervensi, apalagi KPU ya. Kalau memang seperti kata Gibran bahwa dia siap berdebat, ya ubah saja kesepakatan tersebut dan kembalikan ke forward lama seperti Pilpres 2019. Apalagi seperti dikatakan oleh Ketua DPR Puan Maharani, sudah ada kesepakatan antara DPR dan KPU soal debat cawapres itu, tinggal dilaksanakan. Puan Maharani juga menyarankan agar tim ketiga pasangan dan KPU itu kembali duduk bersama untuk membahasnya. Karena menurut dia ini penting loh bahwa para pemilih itu untuk tahu juga bagaimana visi misi dan gagasan dari seorang calon wakil presiden. Jadi mungkin yang dimaksud Puan ini memang kesepakatannya dengan antara Komisi Pemilihan Umum dengan DPR ini memang ada sesi untuk debat antar cawapres gitu. Jadi nggak perlu berdebat lagi di luar forum ya. Kalau benar Gibran siap ya buktikan. Tapi ngomong-ngomong, apa Anda yakin bahwa Gibran ini siap tampil sendirian berdebat dengan Pak Mahfud MD dan dengan Caimin? Kalau saya jadi Pak Mahfud sendiri juga nggak tega ya berdebat dengan orang seperti Gibran. Apalagi Pak Mahfud kan adalah sampai saat ini statusnya masih membantunya Pak Jokowi ya sebagai Menko Polhukam. Jadi harusnya tidak ada alasan bagi Gibran untuk takut berdebat. Toh kata survei Indobarometer ya, intelektual Gibran itu dalam persepsi publik itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Angkanya kalau nggak salah Muhaimin Iskandar itu nggak ada separuhnya Gibran malahan ya. Kalau dengan Pak Mahfud MD itu selisihnya sampai 2 digit. Pak Mahfud MD di bawah Gibran 2 digit maksudnya. Buktikan dong, masa calon wakil presiden dengan kadar intelektual setinggi kok takut debat? Ya nggak mungkin lah. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.